Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham ucapan salam ini tidak kuat karena pakai masker, jadi tak terlalu kuat. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Saya menyampaikan tausiah di lingkungan Kota Pekanbaru ketika pulang 2008 dari Maroko. Diundang pertama kali oleh Pak Herman Abdullah, acara Isra Mi'raj di Masjid Ar-Rahman waktu itu. Banyak panitia mencari-cari karena tak kenal mana Ustadz Somad itu. Terlambat waktu itu datang. Kemudian berlanjut ke zaman Pak Firdaus STMT. Kemudian pagi ini berjumpa Pak Ayat Cahyadi. Cuman selama pengalaman ceramah di lingkungan Kota Pekanbaru, baru zaman inilah kita bertutup-tutup, tak nampak muka. Tak tahu kita entah senyum entah marah orang. Dulu kalau saya datang ceramah pagi ke kantor kota, wali kota Pekanbaru, disambut dengan salam, disambut dengan tanda tangan. Ini pagi ini udah 2 kali kena tembak kening. Di bawah sekali, di atas sekali. Dulu kita kalau jumpa bersalaman, cipika-cipiki, tanda rindu lama tak jumpa. Ini tak ada lagi. Macam salam orang pengantin aja lagi. Tapi insya Allah itu tidak merubah semangat kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Pak Ayat Cahyadi, Bapak PJ Seko, Bapak-bapak asisten, Bapak pejabat, semua tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, karena sudah memberikan kesempatan. Saya tidak diundang, ini saya minta. Saya ingin betul berjumpa dengan Bapak Ibu ceramah. Saya tak menduga, bayangan saya di kantor yang lama, rupanya di kantor baru, besar sekali, Masya Allah. Baru pertama kali saya sampai kemari. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di kantor yang lingkungan komplek yang baru, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi halal bihalal kemarin berkumpullah kami sebanyak 35 orang ustadz-ustadz alumni UIN, karena saya dulu pernah kuliah di UIN. Tahun 1996 saya kuliah di UIN, IAIN Susko itu namanya. Lalu kemudian kawan-kawan saya alumni duduk kami bersama. Kemudian alumni Azhar. Saya di Mesir dulu bergabung dengan KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Jadi duduk-duduk kami bercerita panjang lebar. Mulailah kami absen satu-satu. Si fulan meninggal, si fulan meninggal, si fulan meninggal. Kok nampaknya tidak lama lewat lo mati. Apa yang perlu kita tinggalkan? Ini kalau ceramah-ceramah ini hilang ini. Kayak Haji Zaidul MZ hilang, J hilang, UAS hilang. Nah jadi yang tinggal itu kalau ada wakaf. Akhirnya kita duduk bersama, dibuatlah namanya TWU, Tabung Wakaf Umat. Jadi supaya kalau kita mati ada yang kita tinggalkan. Ada beberapa masyarakat Kota Pekanbaru menyerahkan wakaf ke saya selama ini, tapi saya tak bisa saya terima. Saya katakan mohon maaf Bapak Ibu, saya tak bisa mengelola sendiri. Takut saya nanti pas diterima atas nama umat, tiba-tiba begitu meninggal berdiri di situ rumah anak, rumah menantu, rumah cucu. Nah itu tak betul secara pengelolaan menurut hukum Islam. Tapi kalau bersama-sama kita ramai, tabung wakaf umat, saya berani, saya katakan. Akhirnya kami kelolalah tabung wakaf umat. Dulu banyak masyarakat Pekanbaru datang ke saya mau menyerahkan tanah. Ini ada tanah 5 hektar, ada 10 hektar. Saya bilang nantilah.
saya tak berani terima sekarang, tapi nanti kalau ada lembaga baru. Sudah kami buat lembaga ini sampai sekarang hilang pula yang mau ngasih tanah, entah kemana. Nah, memang begitu kadang-kadang. Kadang tak kita siapkan pancing, nampak ikan. Udah siap pancing, hilang ikan. Nah, itu suka dukanya. Jadi pagi ini saya sampaikan pengantar dulu agak 30 menit. Setelah itu nanti ketua yayasan namanya Ustadz Al-Nob Dinar LC akan mempresentasikan strukturnya, kemudian programnya dan lain sebagainya. Setelah itu baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Tadi katanya ada menjawab pertanyaan, insya Allah tuliskan di kertas, baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya dan kawan-kawan alumni Al-Azhar ini adalah produk wakaf. Karena Al-Azhar itu lembaga wakaf terbesar dan tertua di dunia sekarang. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai S3 itu semua dibiayai oleh wakaf. Bahkan dulu negara pun minjam duit ke Al-Azhar, saking kayanya Al-Azhar karena pengelolaan wakafnya baik. Hanya saja di tempat kita kalau sudah disebut wakaf, itu langsung yang terbayang di kepala orang wakaf tanah kuburan. Jadi kalau sudah disebut tanah wakaf tak produktif. Padahal yang namanya wakaf itu tanahnya tanah wakaf, di atas tanah itu bisa dibangun hotel. Hotelnya hotel syariah. Maka hasil dari hotel itu bisa untuk sekolah fakir miskin, anak yatim, jompo, orang tidak mampu dan sebagainya. Jadi bercerita tentang wakaf yang menghasilkan. Wakaf tak boleh hilang. Makanya tidak ada orang wakaf lilin. Karena lilin kalau sudah dihidupkan habis, hilang, maka tak bisa wakaf. Tak bisa wakaf air putih, karena air putih habis diminum hilang. Makanya yang hilang, yang habis itu disebut dengan sodakoh. Adapun yang wakaf itu tidak hilang. Contohnya wakaf tanah, wakaf semen, wakaf kelas, wakaf gedung. Itulah yang mengalir sampai hari kiamat. Mati kita, dia tetap mengalir. Nah, ini konsep wakaf inilah. Kalau di Mesir ada menterinya. Zaman saya kuliah dulu namanya Menteri Dr. Hamdi Zakzuk, sudah meninggal, Menteri Wakaf. Jadi ada khusus menteri yang mengurus wakaf, sehingga wakaf itu tertata dengan baik. Nah, kita ingin ada sebuah lembaga wakaf yang profesional, tidak dikelola secara keluarga, tidak pula dikelola oleh tokoh, sehingga ketika tokohnya meninggal wakafnya bubar, tapi dikelola oleh lembaga. Maka dibuatlah tabung wakaf 35 orang. Ada yang komplain ke saya, kata dia, kenapa ramai sekali yayasan ini Ustaz? Ini 35 orang ini terlalu gemuk, kata dia. Kata dia kalau terlalu gemuk nanti payah berbuat. Saya bilang, kita buat gemuk ini biar tak bisa lari. Kalau lurus terlalu kurus nanti lari, habis wakafnya dilarikannya semua. Maka kita buat ini banyak supaya selamat. Niat kita tak ada macam-macam. Kita tidak bawa golongan, tidak bawa suku, tidak bawa partai politik, tidak bawa apapun. Intinya bagaimana supaya masyarakat Pekanbaru khususnya bisa berwakaf, dan tidak lagi ada alasan nanti di padang mahsyar ketika ditanya. Saya kalau ditanya, Hai Abdul Somad, kenapa orang Pekanbaru tak berwakaf? Gara-gara kamu tak mau buat lembaga. Nah, itu kena saya. Sekarang setelah ini saya sudah buat bersama kawan-kawan, kami sudah presentasikan, sehingga lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau ditanya, sudah kau buat lembaga wakaf? Sudah. Berapa orang? 35. Melibatkan siapa saja? Alumni YIN Susko Angkatan 96 dan alumni Azhar serta jamaah. Ada orang Pekanbaru berwakaf? Insya Allah. Sudah disosialisasikan? Sudah. Pada saat pandemi corona, maaf kepada Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, pada saat tidak memungkinkan sekalipun, kami tetap datang dan diterima baik. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan ini. Jadi setelah kita hidup dengan segala macam problematikanya, meninggal menghadap Allah, yang tinggal ya wakaf ini. Kalau ahli waris itu menghabiskan semua.
rumah yang kita bangun akan dibagi-bagi, kendaraan kita akan dirobah STNK BPKB namanya, kemudian tanah-tanah kita pun akan dibagi menjadi ahli waris. Yang tetap mengalir adalah wakaf ini. Jadi kalau wakaf ini berhasil, itu keberhasilan kita bersama. Tapi kalau wakaf ini gagal, itu na'udzubillah. Tapi biasanya wakaf tidak ada gagal karena dia milik umat. Selama umat ini masih ada, tidak pun di zaman kita, akan dilanjutkan oleh zaman yang akan datang. Wakaf secara bahasa artinya berhenti. Kenapa wakaf itu disebut berhenti? Karena contohnya begini, ini satu ruko 1 tahun sewanya 50 juta. Sejak tahun ini ruko ini saya wakafkan untuk sekolah tahfiz misalnya. Maka sejak itu berhentilah duitnya, tidak lagi masuk ke rekening kita, dia mengalir untuk biaya operasional tahfiz tersebut. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Wakaf ini 3, la yurasu, tak boleh diwariskan, wala yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa dijual. Diwariskan ke anak cucu tak bisa, dihibahkan ke orang lain tak bisa, dijual pun tak bisa. Dia milik umat. Jadi kalau wakaf itu milik umat, maka sesungguhnya dia adalah milik umat Islam Pekanbaru secara umum, Riau dan Indonesia. Karena kita tidak, awalnya mau kita buat tabung wakaf Riau, tapi nanti kalau tabung wakaf Riau, orang luar Riau merasa ini punya Riau saja. Tapi kalau kita buat tabung wakaf umat, itu milik bersama. Adapun orang yang mengasih duit, karena ada orang mengatakan duit tak bisa jadi wakaf karena duit habis, maka duit juga bisa jadi wakaf. Itulah yang disebut program sekarang namanya wakaf produktif. Maksudnya duit dikumpulkan, nanti duit ini jadi kelas. Duit dikumpulkan, duit ini jadi tanah. Duit dikumpulkan, duit ini jadi ruko. Jadi duit itu tidak habis juga. Nampaknya saja duit yang dikumpulkan, tapi sebenarnya duit akan dibelikan kepada barang yang tidak habis. Beda wakaf dengan infak. Kalau infak ini hari Jumat lewat kota kita masukkan duit, itu infak. Tapi kalau wakaf ini mesti ada 4. Yang pertama, ada orang yang berwakaf, ada orang yang menerima wakaf, ada barang yang diwakafkan, ada ijab qabulnya. Saya wakafkan tanah ini untuk tabung wakaf umat tunai. Ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf. Inilah dia pengelolanya, tabung wakaf umat. Kemudian ada barang yang diwakafkan, tanah atau kelas, kemudian ada akadnya, ijab qabul. Barulah dia disebut wakaf. Nah, sedangkan sodakoh, ini sodakoh lebih umum. Sodakoh itu senyum pun sodakoh. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Menolongkan orang mengangkat barang, likulli sulama minkum sodakoh. Setiap tulang-tulang sendi ini sodakoh. Ya, jadi banyak orang bercampur aduk antara 3 ini, sodakoh, infak, wakaf. Padahal berbeda. Kalau wakaf dia lebih spesifik, ada rukunnya. Kalau infak semua barang, semua harta, semua benda itu infak. Tapi sodakoh, senyum pun sodakoh. Makanya yang lebih tepat untuk kotak itu adalah kotak infak, jangan kotak sodakoh. Karena banyak nanti waktu kotak itu lewat orang senyum aja. Nah, jadi lebih tepat dia infak. Itu yang paling tepat. Bagi saya yakin bapak, ibu ada yang pengurus masjid atau ketua masjid, itu dirubahlah kotak itu kotak infak. Lalu kemudian wakaf ini kata Nabi, habas ta'as, kau pegang pokoknya dipegang, hasilnya itu yang menjadi sedekah. Pokoknya dipegang, hasilnya yang jadi sedekah. Makanya di Madinah masih ada wakaf sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Padahal sudah berlalu begitu lama, tapi wakaf ini tetap bertahan. Jadi di antara amal yang bisa kita buat ya kekal abadi adalah wakaf. Jadi kami ingin mengajak masyarakat Pekanbaru, saya masuk dari beberapa instansi yang bisa menerima selama COVID ini. Khusus bulan Juli kami sosialisasi, bulan Agustus baru ke luar kota. Juli kita sosialisasi di dalam lembaga, kemarin sosialisasi ke IDI, Ikatan Dokter, kemudian sosialisasi juga ke
PPAT, pegawai pejabat pencatat akta tanah, notaris. Itu lembaga-lembaga kita masuki dalam rangka sosial. Di Instagram juga, Instagram, kemudian di FB, di channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official, dan Tabung Wakaf ini juga punya channel namanya Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya ini menjadi syiar juga untuk kita. Jadi saya kira sebagai pengantar tentang wakaf ini, selanjutnya Ustadz Al-Nob menjelaskan dengan infokus. Setelah itu nanti baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.